Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qabla bidayati ta'limina fi hadzal masa' hayya nabda bi qiraatil Fatihah. Mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma wa jami'i masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada pertanyaan? Ini banyak yang berhalangan kayaknya. Banyak yang nggak ikut ya? Ada acara tak? Panitia apa? Oh, sama mungkin ada yang expo itu ya? Expo pesantren itu loh. Mungkin jadi petugas penjaga standnya atau jadi standnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Halaman? Itu yang laha takhirun sudah kayaknya ya. Fiha sanadun itu ya, bawah ya, nomor 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-ashir, nomor yang 10, yaitu dari hikmah dan fawaid, faidah dalam hal perbedaan qiraat. Itu yang nomor 10 adalah fiha sanadun. Fiha iku ing dalam qiraat al-mukhtalifah, artinya ikhtilaful qiraat. Sanadun utawi sanad, jadi ada sandaran runtutan terkait dengan transmisi sanad. Liqawaida nahwiyatin, terhadap kaidah-kaidah nahwu, yaitu kaidah kebahasaan ini, wasarfiyatin dan sorof, artinya gramatika bahasa Arab. Itu landasannya untuk menyusun kaidah, itu landasannya adalah qiraat, termasuk qiraat yang mukhtalifah. Contohnya apa? Kama fi qiraati wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi Al-Quran itu menjadi syawahid, menjadi dalil, menjadi bukti untuk penetapan kaidah kebahasaan. Contohnya apa? Ayat wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ma apa mi? Sampeyan ngafalkannya apa? Waqaf Ustaz. Jadi enggak tahu itu. Padahal ternyata yang berbeda itu di sininya. Wal arhama, itu qiraat kita, qiraat Imam Asim dan qiraat imam yang lain, kecuali qiraatnya Imam Hamzah. Imam Hamzah membaca wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhami. Itu kalau Imam Hamzah. Oh iya benar. Imam Hamzah wal arhami, al-baqun selain beliau semuanya itu wal arhama. Cuman kalau waqaf kan tidak kelihatan, karena waqaf bil iskan, kita mensukunkan. Nah ini penjelasannya. Bin nasbi fil arhami, jadi dengan dibaca nasab pada lafadz al arham, berarti wal arhama.
Wabil khafdi, dan dengan dibaca khafat atau jer pada lafaz al arham, berarti dibaca wal arhami. Fa qira'atun nasbi iku hujjatun lil kufiyin. Kok anu ya, sik. Fa qira'atun nasbi, maka utawi qiraat yang membaca nasab wal arhama iku hujjatun, menjadi hujjah. Hujjah kebahasaan maksudnya. Lil kufiyin, bagi ulama-ulama ahli nahwu Kufah. Wa qira'atil khafdi, utawi membaca khafat wal arhami iku hujjatun, hujjah lil basriyin, bagi ulama-ulama Basrah. Ini saya agak janggal masihan. Nanti coba kita cek lagi di epistemologi Basrah dan Kufah. Yang janggalnya di mana? La'alla shawab itu kalau tidak salah, kalau tidak benar ya salah, kalau tidak salah ya benar. Kemungkinan loh ya. Ini sabekul kitabah, salah ketik atau gimana ya. Karena begini, ini cerita sedikit tentang madhab Basrah dan Kufah ya. Madhab nahwu yang pertama, nahwu itu dibangun di Basrah. Pelopor pertama itu Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali itu gubernur pada masa Ali bin Abi Thalib. Ketika masanya Umar ibnul Khattab, beliau seorang hakim, seorang qadhi di Basrah, alim. Ya, itu peletak dasar nahwu Basrah. Mulai ketika beliau membubuhkan tanda titik sebagai simbol harokat. Lalu beliau punya murid. Nasr bin Asim Al-Laythi, Yahya bin Ya'mur. Lalu generasi berikutnya ada Abu Amr ibnul Ala. Abu Amr ibnul Ala itu termasuk salah seorang imam qiraat yang oleh Ibnu Mujahid dinisbatkan. Jadi Imam Abu Amr Al-Basri itu Abu Amr ibnul Ala, itu tokoh nahwu. Lah Basrah itu dalam menetapkan kaidah nahwu itu dulu asalnya Simai, karena mengambil sumber-sumber dari orang-orang yang bahasa Arabnya itu masih memiliki as-saliqah al-arabiyah as-salimah. Jadi punya saliqah itu rasa bahasa yang itu memang masih salimah, masih murni, belum terkontaminasi oleh yang lain-lain. Itu dijadikan sebagai sumber. Lalu seiring berjalannya waktu, ini ya, mereka mulailah menetapkan epistemologi nahwunya. Epistemologi itu sumber. Lalu mereka memasukkan unsur yang namanya qiyas. Lah dalam menetapkan qiyas ini, Basrah itu terkenal ketat. Makanya mazhabnya dikenal dengan analogi. Analogi itu qiyas. Ya. Dan Simai itu tidak asal Simai, tapi harus memenuhi syarat-syaratnya. Sampai pada generasi kelima di Basrah itu ada yang namanya, itu sezaman dengan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, itu namanya Abu Ja'far Ar-Ru'asi. Ada yang baca Ar-Ru'asi. Kan biasa bacaan gitu, sama dengan qiraat kan ada yu'minuna, yuminuna kan begitu. Seperti kitabnya Imam Ibnul Jazari Ad-Durrah Al-Mudhi'ah, ada yang baca Ad-Durrah Al-Mudhiyah. Itu soal bacaan. Nah, akhirnya Kufah ini Abu Ja'far Ar-Ru'asi itu sudah tabaqah yang keempat apa lima. Itu mengembangkan nahwu di Kufah. Dia punya murid Ali Al-Kisai. Nah, Ali Al-Kisai ini nanti menjadi pembesar nahwu Kufah. Di Basrah, Al-Khalil punya murid namanya Sibawai. Nah, ini ternyata ada kaitannya nanti antara terkait dengan debat nahwu itu dengan politik, dengan kekuasaan.
Termasuk ketika Imam Sibawa itu dikalahkan ketika debat dengan Ali Al-Kisai. Ternyata itu ada campur tangan politik. Itu silakan baca disertasinya Profesor Abdul Hamid, Kepala Pusat Bahasa itu. Beliau meneliti itu. Terus intinya Kufah itu memandang bahasa itu satu hal yang anomali. Anomali itu berangkat dari ketidakteraturan. Kalau analogi itu berangkat dari keteraturan, itu bedanya. Sehingga menghasilkan epistemologinya, menyatakan sumber kebahasaannya itu kalau Kufah itu biasanya lebih longgar dibanding Basro. Gampangannya ngono. Lah dari ini, dari penjelasan ini, makanya saya tadi kok iskal itu agak bertanya-tanya. Di sini fakira'atun nasbi itu kok hujjatun lil kufiyin, mestinya ya seakan koyoke mestinya fakira'atun nasbi itu hujjatun lil basriyin. Kenapa? Nah ini kita lihat. Coba. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wawunya waw apa? Apa? Berarti arham itu ma'tuf. Ma'tuf alaihnya diatofkan kepada mana? Kalau dibaca nasab, maka dia diatofkan kepada isim zahir, lafadz Allah. Itu kuat. Maka kalau itu pendapatnya Basro, ini senada dengan epistemologinya Basro yang tadi itu yang saya utarakan tadi. Bisa dipahami? Lah kalau ini Kufah, maka padahal Kufah itu lebih ngentengkan. Kan yang kedua, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhami. Kalau wal arhami ini berarti diatofkan pada bihi wal arhami. Yang lebih dekat tapi bukan isim zahir, isimnya dhamir. Dhamirnya kembali ke Allah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. Lalu wal arhami itu bihi, ya memang kembalinya ke Allah tapi ke dhamirnya. Maka itu tidak begitu kuat. Tapi bagi Kufah tidak ada masalah. Maka wal arhami itu, maka ini untuk sementara, nanti sambil jalan, sambil saya cari-cari lagi kalau nemu, maka ini ya sementara ya. Fa qira'atun nasbi hujjatun lil basriyin wa qira'atul khafdhi hujjatun lil kufiyin. Gitu, kebalik ini. Nah, belum lagi ini kalau dikuatkan dengan ini sebuah pertimbangan ya. Yang membaca wal arhami itu satu-satunya hanya Imam Hamzah. Hamzah itu kufiyin. Kan Imam Qiraat itu Asim, Ali Al-Kisai, Hamzah dan Ali Al-Kisai itu kan kufiyun. Maka qiraatul khafdi itu kalau hujjatun lil kufiyin itu lebih masuk. Kenapa? Karena qiraatnya Hamzah yang berkembang di Kufah itu membaca wal arhami. Di Basra tidak ada yang membaca wal arhami. Karena Abu Amr, di Syam Ibnu Amir itu semua wal arhama. Bisa dipahami. Jadi ini sedikit ya rotok ngoreksi titik lah, tapi nanti kita lihat lagi. Kalau mungkin pendapat saya bisa salah juga. Tapi ini dugaan, yang ini dugaan itu tidak asal menduga tapi ada landasan keilmuannya. Kan bisa saja salah cetak, kan bisa salah ketik wong manusia kan gitu. Nah saya juga bisa salah ngoreksi, beraninya saya ini siapa kok ngoreksi guru besar bidang qiraat yaitu Syekh Abi Thahir Abdul Qayyum bin Abdul Ghafur. Ini guru besar bidang qiraat dan ilmu qiraat di Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Ummul Qura. Makanya ini hanya dugaan. Tadi penguatnya tadi itu. Jadi saya menduga tidak asal ngarani tapi ada landasannya. Jadi itulah bedanya mazhab nahwu Basrah dengan Kufah. Sehingga dulu muncul pertanyaan, kenapa di Kufah itu kajian-kajian kebahasaan itu tidak lebih dulu dari Basra, dan Basra lebih dulu, baru generasi keberapa di Basra, di Kufah baru mulai semarak, termasuk terkait dengan nahwu di Kufah itu al-Kufiyun. Ternyata salah satunya karena di Kufah itu ternyata mereka ini lebih disibukkan dengan riwayat, yaitu periwayatan Al-Quran sekaligus periwayatan
hadis, walaupun tidak sebanyak di Madinah untuk hadis ya, tapi periwayatan Quran itu sangat semarak sekali. Sehingga makanya Imam Qiraat itu sampai 3 itu yang dari Kufah itu yang kemudian setelah diteliti, distandarisasi, ini masuk standar qiraah yang makbulah, mutawatirah. Maka ada 3 Imam Qiraat, Ali Al-Kisai, Asim dan Hamzah. Jadi Kufah itu kuat di riwayat. Sehingga karena tersibukkan oleh hal itu, barulah kemudian dia ikut mengambil peran, memberikan sumbangsih terhadap kajian kebahasaan dalam konteks ilmu bahasa ketika masa-masa marhalah at-tadwin, jadi masa-masa pembukuan, sampai pada marhalatun nadj, masalah kematangan, sehingga muncullah 2 kutub besar, Nahwu Basra dan Nahwu Kufah. Lah madhab Nahwu setelahnya di Mesir muncul, di Andalus muncul, itu tidak lain dan tidak bukan, pasti ada 2 pengaruh besar, 2 madrasah ini. Madrasah ini dalam arti aliran, jangan diartikan madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, beda. Makanya ada buku namanya Al-Madaris An-Nahwiyah, itu aliran-aliran Nahwu, Profesor Syauqi Dhaif. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi cara membaca kritis itu begitu, Rek. Oh, ini. Nah, kalau kita membaca langsung, terutama sampean kalau membaca sumber dari internet, itu harus pembacaan kritis. Jangan langsung diamini. Nah, tapi karena dalam kondisi terdesak itu seringkali langsung diiyakan. Contohnya sedang presentasi, dapat pertanyaan yang tidak diduga. Waduh, browsing. Jadi begini, jawabannya begini, baca tekstual banget itu. Ya, itu sudah tidak kober baca kritis. Syaratnya baca kritis itu bahan bacaan sampean harus banyak. Kalau cuma 1 ya wes sampean sudah itu saja. Oh iya. Dikira itu sudah suatu kebenaran. Tapi kalau yang sampean baca banyak, sampean kan semakin bingung. Tapi dengan bingung itu, iki kok ini. Akhirnya saya melakukan tarjih. Sajane sing dia lebih kuat ya. Oh ini karena didukung argumentasinya ini didukung buktinya ini, fakta empirisnya begini loh, kan begitu. Itulah mahasiswa profil mahasiswa GTA dan BTG. Kan begitu. Kalau membaca Quran kritis itu bukan mengkritisi kebenarannya. Kalau benarannya kita pasti yakin benar sudah. Tapi dari sisi penafsiran, umpama tafsir ini begini, tafsir ini begini. Oh, gini. Loh, terus ya apa? Nah, sampean punya kesan sendiri. Oh, kesan saya begini loh. Kan luar biasa sudah. Apalagi yang IAT ini. Ya, ini tugasnya sampean ini. Apalagi IAT pakai jas lagi. Wah. Itu sudah mantap itu. Saya aja yang enggak punya jas kayak gitu. Luar biasa. Saya tadi juga mau pakai jas. Cuma kan kemarin pekan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa hot is not public. Jadi saya enggak jadi pakai jas. Panasnya umum yang enggak jadi pakai jas. Iya, jasnya sudah oke. Tinggal dasi kupu-kupu yang belum dipasang. Ono sing gak gawe jas, gawe dasi, iki dasian ini. Dasi ini kok api. Itu dasi model baru itu. Kalau karena hilang. Kayaknya kunci berangkas ya. Hah? Oh, sepeda. Ada pertanyaan? Jadi kira temenan rek, sampean semakin banyak yang dibaca, itu semakin bingung itu bagus. Berarti tanda bahwa kita berpikir. Tapi dengan kebingungan itu Anda akan mencari sakjane ya opo, kan begitu. Tidak diam dalam kebingungan. Kalau diam dalam kebingungan tidak futuh. Sampean akan berada dalam hutan dan kesasar, tidak bisa keluar. Lah makanya butuhnya kita sharing. Jadi dosen itu bukan satu-satunya sumber belajar. Itu salah satu sumber belajar yang bisa sampean ajak sharing. Tapi juga dosen itu bukan satu-satunya, yang sehingga yang dari mahasiswa mesti salah ya belum tentu. Bisa jadi yang sampean baca dosennya belum baca. Oh iya ya. Nah itu masukan juga bagi dosennya, kan begitu. Makanya di situ ada keilmuan itu jadi hidup. Dosen nyampaikan di kelas juga begitu. Kalau sampean pertanyakan, gimana ini?
Dosen tidak tahu ya biasa, tidak tahu ya karena memang belum tahu, karena dosennya juga manusia. Ya kalau dosennya malaikat Jibril, informasinya langsung dari pusat. Nah, begitu. Nah, kita ini kan sedang mencari. Wes, kalau pertanyaan, Cul? Oh, ini not public. Tapi hebat ini ISIS. Ini namanya tangan ini bisa menjadi kipas. Wah, jilbab sekarang. Coba kalau jas gimana jas? Tukang kipas angin, Pak. Sudah. Ya urunan tamu sok sembarang ngeteni. Kan katanya dalam Islam itu kan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Masa ngenteni sudah diajukan ngajokno dhewe kalau ndak ada pasang di sini. Nanti kalau sampean boyong dipakai adik tingkat sampean, itu jadi jariah sampean. Adik sampean gak panas ngaji semangat sampean oleh ganjaran. Mosok duwe gawe masak. Urunan kayak galon. Kalau itu emang kebutuhan harian. Cobalah kita ini berpikir, kita ini tempat di sini wis gak bayar. Bayar tak? Lah enggak tak. Ngaji taklim yo gak bayar. Setoran yo gak bayar. Murah kipas lagi. Tak tukokno ta? Tapi kok sauren. Tak pesan di Shopee atau tak kirim nanti linknya ya. Gampang masang itu, iya bener. Ya itu kipas itu harga katakanlah yang bisa tolak-toleh. Lek gak iso noleh murah bener. Akhirnya kena itu. Sing iso tolak-toleh. Lek sing kenger-kenger itu tahu kenger ya. Kenger itu gulune gak iso noleh. Iku murah, cari di Comboran banyak itu. 50.000 dapat, tapi gak iso tolak-toleh. Ya gak iso tolak-toleh, akhirnya menuju ke satu orang, pusing nanti satu orang. Kan sesuatu kalau berlebihan kan tidak baik. Maka tolak-toleh itu diperlukan. Termasuk sampean. Loh iya, sampean kalau jalan itu butuh tolak-toleh, nyopot temannya. Iya, kak noleh plek ngene pet menteng ae wah. Bahaya ini. Sing tolak-toleh itu yang ada remote-nya. Itu 300 berapa itu sudah dapat. Yang merek Cinoan ya 200 piro soleh. Yang agak bagus ya Miyako, Mas Pion. Ini kok jadi saya nggak di endorse sama kipasnya, tapi ini gue sampe ngene, gak usah. Mulai biasa ya adem-adem dhewe. Ini ketepaan ae. Ya terserah rek, ini usul kok. Usul kan bisa diterima bisa enggak. Kalau mau beli AC ya tambah mahal. Kalau AC sampai harus tutup itu, wah tambah listriknya tambah membebani terlalu berat. Kipas saya cukup. Kalau enggak mau ya tuku kipas dewe-dewe. Kayak gimana contohnya? Enggak apa-apa. Cuma nanti harus ada terobosan-terobosan baru. Jangan selalu kipasnya digerakkan, kasihan kipasnya. Sekali-kali yang gerak sampeannya masih menang. Kira-kira isi staga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wis tau nyoba sing model kipasan ngono. Ono wong tuku kipas, regane larang. Lho kipas mahal. Saya tuh pas ke Korea itu tak pikir-pikir tuku kipas kok larang men. Ada berapa saya beli kipas tuh. Ya cuma ini aja untuk ngasih souvenir ke orang-orang tertentu. Sampeyan gak tak kasih karena kalau kasih satu nanti yang lain kudu dikek hati kek mendingan gak kabeh kan. Aman wis. Kipas di Korea regane satu itu 5.000 won. 5.000 won yo 50.000. Nek kene mesti ono 7.000 won barang. Kan satu wonnya kan berapa? 10.000 ya. Kisaran itu lah. Nek pengen tuku kipas yo ono dhewe tuku dhewe kono. Nang Korea. Bismillahirrahmanirrahim. Yang 11, nomor 11. Fiha hujjatun li ahlil haqqi. Fiha iku ing dalam qiraat, ikhtilaful qiraat. Hujjatun utawi hujjah li ahlil haqqi. Bagi ahlil haq itu orang yang memegang teguh kebenaran.
wa daf'un dan penolakan li ahlil ahwa bagi orang yang berpegang pada hawa nafsu, wa zail dan kecondongan, artinya ya condong pada hawa nafsu, condong untuk menyimpangkan kebenaran. Contohnya apa? Kama fi qiraatin, sebagaimana dalam qiraat bacaan wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Wa idza ra'aita, dan apabila engkau melihat, thamma di sana, ra'aita maka melihat sapa engkau, sapa panjenengan, na'iman ing nikmat-nikmat yang banyak, aneka nikmat, wa mulkan dan kerajaan kabiron yang besar. Sama itu di sana, nanti di akhirat, di surga. Fa'ala qiraatin syadzatin, maka ing atase qiraat yang syadza, menurut qiraat yang syadza ada bacaan wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa malikan kabira, dibaca malik, bukan dibaca mulkan. Kalau qiraat kita dibaca apa? Mulkan. Oh, produk donat lah. Ini memang nggak ada perbedaan qiraat dalam qiraat yang mutawatirah. Hanya Imam Ruwais, rawi Ruwais itu membaca dengan hak usak ketika waqaf di thamma, wa idza ra'aita thamma. Ya, kita lanjutkan. Apa bedanya? Kalau di qiraah syadzah itu dibaca malikan bi fathil mim wa kasril lam, dengan fathah mimnya dan kasroh lamnya, malikan. Kalau mulkan artinya kerajaan, kalau malik raja. Maliki yaumiddin, raja hari agama, hari pembalasan. Ad-din itu ada yang bermakna agama, ada yang maknanya ya agama. Kenapa? Karena hari agama itu nanti kebenaran agama itu semuanya akan terrealisasi. Dulu agama merintahkan begini, nanti dapat balasan ini, wah terrealisasi. Itu terlihat betul. Agama melarang begini kok dilarang, maka mendapatkan siksa. Itu kan berarti hari agama. Kalau hari pembalasan, ad-din bermakna pembalasan, ya itu lagi. Karena dalam beragama itu ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Orang yang berbuat baik dia mendapatkan pahala, yang berbuat buruk dia mendapatkan dosa. Nah, nanti efeknya kalau perbuatan baik Allah berikan pahala, turunnya rahmat Allah. Kalau berbuat buruk Allah berikan siksa. Lu kan begitu, itu kan balasan. Itu maknanya ad-din. Jadi din itu ada konsekuensi yang harus diambil. Malik. Apa maksudnya? Kalau dibaca mulkan, ya, wa idza ra'aita, apabila kamu melihat, sama di sana nanti, ra'aita maka kamu melihat nikmat, aneka nikmat yang banyak dan kerajaan yang besar. Karena di sana yang paling berkuasa, ini kerajaannya ya tidak lain adalah kerajaannya Allah. Al mulku yauma idzinil haqqu lirrahman wa kana yauman 'alal kafirina asira. Di awal 19 itu ya, surah Al-Furqan. Kalau dibaca malikan, ini berarti qiraat syadzah. Ternyata qiraat syadzah itu, ini kenapa kok tadi hujjatun li ahlil haqqi. Ahlil haqqi itu karena penulis kitab ini mengikuti pendapat ulama ahlus sunnah wal jamaah. Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Ghazali, dan imam-imam yang lain, Imam Al-Asy'ari terutama, yang meyakini bahwa nanti di akhirat
orang itu akan bisa melihat Allah. Cuman jangan ditanya cara melihatnya, yakin pasti, karena dalilnya termasuk ayat ini, qiraat syadza ini. Kan dalilnya yang jelas itu seperti dalam surah Al-Qiyamah, wujuhul yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Karena ada orang-orang Mu'tazilah itu mereka tidak meyakini orang tidak bisa melihat. Karena mengukur nanti di akhirat itu seperti ukuran hari ini, ya beda. Kan begitu. Tapi kalau dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nanti bisa melihat Allah. Dan itulah puncak kenikmatan bagi orang mukmin. Tidak ada puncak yang di atasnya itu sudah. Melihat Allah, bertemu Allah itu puncak kenikmatan. Makanya Allah itu disebut Ar-Rafiqul A'la, yaitu teman dekat yang paling tinggi, kekasih yang paling tinggi. Kan gitu. Nah, apa itu? Kalau dibaca malikan, maka ini menunjukkan ini adalah a'zamu dalilin. Ini dalil yang paling agung, yang paling nyata ala ru'yatillah, terhadap melihat Allah fil akhirah, nanti di akhirat. Kenapa? Karena ayatnya dibaca ra'aita na'iman, engkau melihat, engkau bertemu dengan aneka nikmat, dan nikmat yang paling tinggi adalah dan engkau melihat malikan kabir, raja yang punya kekuasaan yang luar biasa, yang agung, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kalau Imam Asy-Syafi'i ini kemarin sempat saya sampaikan ya dalam surah Al-Mutaffifin itu. Imam Asy-Syafi'i itu memahami ayat ini, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Mahjub itu kan terhalang. Kalau bicara mengenai ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun, mereka ini orang yang terhalang, tidak bisa melihat Tuhan. Berarti kebalikannya, ada orang-orang yang tidak terhalang sehingga bisa melihat Tuhan. Kan begitu. Jadi segala sesuatu itu, nikmat itu ada puncaknya. Termasuk puncaknya nikmat bagi orang beriman di akhirat itu adalah bertemu Allah. Makanya Rasulullah itu ketika peristiwa Mi'raj bertemu langsung dengan Allah itu suatu nikmat yang luar biasa. Dulu itu sempat muncul pertanyaan begini, kenapa di hadis yang sangat panjang tentang Mi'raj, ketika Rasulullah diperintahkan sholat yang merevisi perintah sholat sebelumnya terkait dengan jumlah rakaat, jumlah waktu, yang asalnya 50 waktu lalu menjadi 5 waktu, kan balik ketemu Nabi Musa, hadisnya itu sahih, suruh balik lagi, gimana ini umatmu tidak kuat, balik lagi. Muncul satu pertanyaan begini, kenapa kalau Allah tidak langsung saja? Wes iki, Allah kan pasti tahu kemampuan makhluk. Allah pasti tahu kemampuan umatnya Rasulullah. Tapi ada satu hikmah yang luar biasa digali oleh para ulama. Nabi Muhammad itu kan sosok makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Allah itu sesungguhnya ketika mengundang Rasulullah, itu Allah itu ketemu makhluk yang paling dicintai, dan itu anugerah yang luar biasa bagi makhluk yang bernama Rasulullah Muhammad. Nah, Allah itu seakan-akan ini tidak pingin Muhammad ini segera kembali, sehingga dikasih cara, ya apa caranya, saya balik mana, ketemu lagi, balik lagi sampai beberapa kali itu. Sehingga pertemuan Allah dengan Rasulullah itu beberapa kali. Dan itu menunjukkan kelasnya makhluk yang luar biasa. Jadi begitu. Jadi pokoknya Allah itu menetapkan sesuatu itu pasti hikmahnya banyak. Na'udzubillah, jangan sampai kita menganggap, loh apakah Allah tidak mampu? Ya tidak mungkin tidak mampu, pasti mampu. Allah melakukan berbagai tugas, sangat mudah bagi Allah. Tapi Allah tugaskan malaikat. Itu kan ngajarin kita bahwa kita ini kalau menjadi sesuatu, menjadi leader umpamanya, leader itu harus pinter, bukan berarti hanya menginstruksikan, tapi juga melakukan, memberi contoh, tapi bisa memberikan peran bagi anggota yang ada di bawahnya sesuai dengan tupoksinya. Itu seorang manajer sekaligus leader yang baik. Kalau seorang leader lalu kemudian kesuwen tak garap PDW, kesuwen tak kerjakan, ini organisasi tidak jalan.
Akhirnya anak buahnya gini, "Bapak susul digersakno dhewe ya," kan begitu. Ya kesel kabeh. Allah menciptakan bumi fi sittati ayyam. Bukan berarti ya enggak, Allah itu memberi contoh kepada kita, ini loh butuh proses. Lho ngono kok awake dhewe ngapalno Quran njaluke saiki ndang wis dadi ndang lancar ndang wis proses. Proses sampai kapan? Ya sampai mati. Proses penjagaan itu kan tidak ada hentinya. Masih wis lancar, apakah kemudian kalau sudah lancar itu tidak wajib deres? Ya enggak, ya tetap deres. Karena kewajibannya itu justru sesungguhnya ketika kerinduan itu ada dalam diri kita untuk selalu berinteraksi dengan kalamnya. Endingnya tuh di situ, sehingga nanti diiming-imingi oleh Allah, nanti di akhirat ngadep aku wacoan Quranmu. Lu kan ngono. Apa itu? Sopi dah. Bukan. Wis pesan kipas angin tadi, cepat sekali. Insyaallah sudah masukkan keranjang. Itu namanya gercep, sakset, satset, wat. Kalau sampean bingung masangnya, nanti WA ke saya tak pasang no apa. Aku biasa masang ngono. Wes, paham ya? Jadi gitu maksudnya. Jadi a'zamu dalilin ala ru'yatillahi ta'ala fil akhirah. Jadi melihat Allah nanti di akhirat itu dalilnya adalah qiraah ini, termasuk ini. Ini mendukung, enggak satu-satunya dalil. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa malikan kabira. Itu dibaca malikan. Kita ke kitab satu. Tutup direct. Sampai mana? Wasiatu Abdullah ibni Mas'ud. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wasiatu Abdullah ibni Mas'udin, utawi menjelaskan tentang wasiatnya Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu li hamilil Quran, pesannya kepada para penghafal Al-Quran, para hamil Al-Quran. Wasiat itu aslinya digunakan oleh Al-Quran. Itu menunjukkan satu pesan penting, biasanya digunakan bagi orang yang mau meninggal. Orang yang mau meninggal itu kan berpesan wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, contohnya begitu. Ya baniya dan seterusnya, itu 71 itu. Asalnya itu. Tapi kemudian maknanya berkembang. Wasiat itu menjadi satu pesan penting yang itu sangat-sangat penting untuk dipesankan. Makanya ada watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kan begitu. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kata Abdullah bin Mas'ud, yang bagi sebaiknya, semestinya, seyogyanya, sakjane rek ngono ra, li hamilil Quran, bagi hamilil Quran, apa an ya'rifa, yen to mengetahui. Ya'rif itu mengetahui atau sadar diri, bilailihi kelawan malam harinya hamilul Quran. Idza annasu naimun, apabila atau ketika orang-orang iku naimun, mereka pada tidur. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud itu sakjane sing apik iku wong-wong sing ngapalno Quran, yang hamilul Quran, itu berbeda dengan orang yang tidak punya tanggungan, bukan hamilul Quran. Artinya apa? Yo bengi iku sadar. Sadar itu apa? Nek wong-wong padha turu, dhek yo melek. Ya tetap tidur, tapi ada bangun yang lebih dulu. Mungkin bangunnya ya untuk apa? Ya deres.
Tapi insya Allah GTA BTG ini sudah luar biasa. Apalagi kalau pas tugas, Masya Allah, sampai jam 12 malam, ya. Ya memang tuntutan kita yaitu. Tapi maksudnya Abdullah ibnu Mas'ud ini berlaku secara menyeluruh. Artinya kesibukan apapun yang kita hadapi, tetap wong duwe apalan Quran ambek gak duwe iku beda. Tanggungannya berbeda. Wa binaharihi idan nasu yafrahun. Dan juga sadar ketika siang harinya, kelawan siang harinya hamilul Quran, ketika manusia itu sedang berbangga-bangga, sedang bersenang-senang. Artinya melakukan sesuatu yang isinya sesungguhnya adalah lalai terhadap Tuhan. Sing liyane lagi wis gak karu-karuan melakukan kemaksiatan, auzubillah. Mestinya orang yang hafal Quran ndak ikut-ikutan itu. Tapi bisa sadar diri. Sehingga siangnya itu untuk hal-hal yang juga bermanfaat. Dari yafrahun di sini jangan difahami guyon-guyon yang biasa. Kalau guyon biasa sekedar melepas kepenatan kita, ya itu wajar lah, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai guyon itu kemudian mengalahkan sesuatu yang inti. Mau persiapan setoran akhirnya enggak siap, umpama lo ya. Mau melancarkan hafalan yang sekian akhirnya enggak jadi. Jadi kalau kalian masih di BTG, GTA, itu sebenarnya proses menempuh, membleng diri untuk betul-betul menyiapkan diri untuk survive ketika nanti sampean sudah berada di alam nyata. Sampean sekarang ini kan waktu itu kan kewajiban sampean lo ya. Yang inti itu kan menuntut ilmu. Terus, menuntut ilmu itu ya garap tugas ya termasuk. Itu kadang-kadang itu ngatur waktu itu wis bingung. Padahal itu latihan sesungguhnya. Nanti ketika sampean pulang itu, apalagi nanti sampean sudah punya kewajiban sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, itu tuntutannya lebih dari itu. Punya anak masih kecil, jam berapa harus bangun. Tapi ya apa caranya memanage waktu agar tetap bisa deres. Lah nanti parameternya itu ketika sampean sudah pulang, sudah boyong, sudah bermasyarakat. Karena apa yang sampean tanam hari ini, sampean harus bisa tularkan ke masyarakat. Karena setiap kita itu punya kewajiban mengajak orang lain untuk baik, kewajiban dakwah. Lalu sampai nanti sudah pulang, sudah punya kewajiban ngajar, sudah punya kewajiban harus bekerja, harus begini. Jadi isok ngopenin derese, lah itu yang baru parameternya di situ. Nah saiki ini latihan saja nih. Tapi jangan sampai gagal di latihan, karena nanti di medan pertempuran itu juga latihan itu menentukan. Sampeyan tahu petinju, tahu pemain bola atau perang, TNI kita itu walaupun tidak ada perang, tapi latihannya terus karena ada anggarannya. Loh iya, karena harus dianggarkan, itu terkait dengan Kementerian Pertahanan Keamanan. Kalau gak latihan plus, ya terjun ke medan perang ya bingung. Lah sampean kalau latihannya tidak serius, nanti terjun di medan perang yang sesungguhnya, terus tambah ampun sampean. Makanya latihannya serius, nanti kalaupun ada kegagalan itu turunnya itu hanya sepersekian persen. Kenapa? Karena Anda sudah terlatih, paham? Tapi dalam latihannya gak temen, kuliah gak temen, terus gak temen, waduh nanti turun di medan perang beneran, kegagalannya persentasenya tuh tinggi. Itu contohnya begitu. Pemain sepak bola sehebat apapun gak latihan, waduh prei. Messi itu setiap hari ya latihan. Cristiano Ronaldo yang sampai usia hampir 40 tahun bisa menjaga stamina dan lain-lain dengan gaji sekian banyak itu, per detiknya itu sudah berapa itu Ronaldo itu kalau dihitung. Itu ya latihan. Jadi sudah masuk di lahan pertempuran yang asli, bal-balannya asli di lapangan. Itu ya dari latihannya itu, sehingga bisa menjaga. Jadi diibaratkan begitu. Salah kalau ada orang yang ngomong begini, aku saya gak patek teman kuliah, ngaji gak serius, tapi nanti setelah saya lulus, setelah saya menikah, saya akan lebih serius. Abot. Lo temen. Saya bukannya pesimis loh ya, lu tikus rek ya Allah. Ono tikus ya cilik. Biasanya ada tikus turun.
Itu tikus itu dari pipa itu. Jadi itu piring-piring sampean yang habis dikorak itu itu sudah dijajah. Iya, itu dari pipa bolong di atas tuh, Rek. Sakjane tikus gak medeni, itu kan gilani. Iya. Beda medeni apa medeni sama gilani. Sampean medeni kok gilani. Kalau medeni itu orang takut. Kalau gilani itu membuat mbak-mbak BTK tergila-gila. Itu gilani berarti. Enggak, guyon. Wes. Lanjut. Enggak, aku temenan nih, marek ketok temenan tikus. Dikira saya kok meden-medeni tok enggak. Iki temenan nih. Lanjut, wabibukaihi, dan dengan nangisnya hamilul Quran idzan nasu yadhakun. Jadi orang hamilul Quran itu, kata Abdullah bin Mas'ud, itu mbok yo perasaannya itu harus diasah sehingga ngerti waktu-waktu sadar dia kapan harus menangis, bermunajat kepada Allah. Ketika orang-orang itu melupakan Tuhan. Wa bisumtihi idzan nasu yakhudun, dan dengan diamnya ketika orang-orang itu mereka ini bicara berlebihan, yakhudun. Wa bi khusyu'ihi, lan kelawan khusyuknya hamilul Quran idzan nasu, ketika orang-orang itu mereka yahtallun, mereka pada bingung, pada galau. Sampeyan tetap hatinya tenang, khusyuk. Karena sudah mantap menatap masa depan. Begitu. Ini dawuhnya, wasiatnya Abdullah ibnu Mas'ud. Kita ini memang punya planning termasuk untuk masa depan kita. Tapi jangan sampai planning, rencana masa depan kita itu mengganggu apa yang kita lakukan hari ini, sehingga sampean berpikir lalu nggak ngapa-ngapain, waktu nanti masa depan saya gimana ya. Itu kan sesuatu yang masih gaib. Yang penting itu sampean sekarang harus melakukan banyak hal. Makanya ada ungkapan begini yang terkenal itu, pokoknya sampean ngaji yo sinawo, jangan mikir nanti saya jadi apa. Gak usah mikir itu. Wes penting sampean ngaji, sampean sinau sing temen, pasti nanti Allah sudah menjadikan Anda sebagai orang yang jadi apa-apa. Itu sudah disiapkan itu. Aku mben dadi opo yo. Kalau sampean sudah punya planning yang bagus-bagus ya, terutama. Memang perencanaan itu boleh, karena dalam Al-Qur'an sendiri diperintahkan wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Perencanaan masa depan, jangka pendek, jangka panjang. Yang jangka panjang, yang sangat panjang, urusan akhirat kita. Itu harus ada perencanaan, harus ada persiapan. Jadi begitu. Tapi jangan sampai itu tadi loh, sesuatu yang sifatnya belum pasti, lalu membuat Anda galau sehingga Anda akhirnya tidak melakukan apa-apa. Ini yang keliru. Pusing, akhirnya pusing ngegoleh hiburan, tok lu terus hati nandi. Hiburan ya secukupnya lah, sumpah itu biasa. Tapi kemudian segeralah cari solusi untuk keluar dari kesumpekan-kesumpekan itu. Segera jemput dan raih mimpi-mimpi Anda. Kalau Anda ingin bermimpi dengan baik, maka perbanyaklah tidur. Dari mimpi di sini, mimpi maknanya mimpi untuk masa depan, bukan mimpi. Kalau mimpi tidur itu kan mimpi, setelah itu selesai. Ada pertanyaan? Monggo? Gak ada? Satu hadis lagi atau selesai? Hah? Satu hadis lagi apa selesai? Tingkas sampai titik ya. Titiknya tak. Mautu hafidhil Quran qabla ikmali hifdhihi. Meninggalnya penghafal Al-Quran sebelum dia menyempurnakan hafalannya. Man utawi barang siapa iku kana ono sapa man
Iku nawian orang yang berniat. Jadi dia niat beneran. Nawian orang yang berniat, berarti niatnya temenan. Hifdzul Qur'anil Karim, ing menghafal Al-Qur'anil Karim. Wasodukot lan bener apa niyatuhu niatnya. Jadi niatnya bener itu ngapalno Quran itu niatnya bener. Ya Allah, kalau ingin ngapalakan Quran untuk ikut serta tergabung dalam orang-orang yang engkau sebut dalam Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, itu niat yang benar. Boleh nggak niat ngapalkan Quran? Ya Allah, kalau ngapalkan Quran, nanti kalau sudah sekian juz sudah lancar, saya biar dapat beasiswa. Itu ada dua pendapat. Kalau pendapat yang saklek itu mengatakan tidak boleh, karena ayatnya jelas. Hunafa juz 30 itu surah Al-Mutaffifin itu apa ayatnya? Wa ma umiru diurut dhisik malah lam yakunil ketemu lam yakunil ladina. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tapi ada second opinion. Orang itu namanya jaga niat itu kan yo angel. Yo deres, yo ono motivasi beasiswa barang. Nanti kalau terusannya gak lancar, beasiswanya dievaluasi. Ini mau ada tes beasiswa ini, ada yang belum dapat. Kan ada pendaftaran beasiswa tahfidz ya. Sudah daftar? Nah, kalau sudah dapat BPSB atau BPSB tidak ada di sini ya. Yang sudah dapat ya tidak boleh. Kalau sudah dapat KIP ya tidak boleh. Sudah dapat apa? Dulu bidik misi, sekarang apa? KIP itu ya. Kan sekarang kan satu akun ya. Satu akun untuk beasiswa. Kata Imam Al-Ghazali, itu ternyata nek ana wong sing sakjane dia ini melakukan sesuatu untuk lillah, termasuk ilmu, kok kemudian masih berbelok, itu tetap dilakukan tapi sambil diasah, nanti lama-lama ilmu itu akan kembali kepada pemiliknya. Ternyata Imam Ghazali itu pengalaman pribadi. Beliau dulu ketika sekolah, ketika kuliah itu termasuk kalangan yang tidak mampu, orang tuanya tidak mampu membiayai, sehingga akhirnya dia dapat beasiswa penuh, tapi syaratnya prestasinya tidak boleh jeblok prestasinya, IPK-nya harus di atas 4,00. Jadi ya 3,5 lah. Kalau IPK-nya di bawah itu beasiswa dicabut. Wah, akhirnya belajarnya mempeng serius, karena ada motivasi itu. Akhirnya lulus, mau winter karena sinau. Secara kasbi kan dia peroleh ilmu itu. Nah, akhirnya dari situ barulah kemudian beliau ini menemukan satu titik. Oh, ternyata ilmu itu tidak lain kembalinya ya ke Allah. Akhirnya lillahnya muncul. Awalnya padahal karena beasiswa. Sehingga kalau menurut pendapat yang ini, kalau masih ada niat-niat begitu, ya gak popo, tapi ojo nemen-nemen. Soalnya sajane ngene iming-imingnya. Wong ngapalno Quran, apalane api. Lalu dia apalan Quran itu bisa menjaga dirinya dari melakukan kemaksiatan sehingga dia tidak melakukan kemaksiatan. Lalu menjadikan orang itu semakin taat kepada Allah. Maka sesungguhnya ganjaran dari Allah itu jauh lebih besar. Yang itu tidak pernah kita duga. Termasuk sampean mengajar menjadi mustami'ah, ngajar kelas bengkel. Jangan pernah berpikir ya Allah, konco-koncoku jam 09.00 wis wayah nggarap tugas, aku cek bengkeli arek-arek iki. Wis ngono sing dibengkeli kadang-kadang gak niat. Dibengkeli kadang-kadang melayu-melayu. Ya namanya bengkel itu ya macam-macam kondisi mobil itu kan. Ono sing dipoles titik langsung dadi cepet api. Ono sing kudu ditutuk melayu. Waduh. Sudah dilakukan pendekatan persuasif gak kena. Sampai diwapri gak dibales, hanya dirito, sampai dianggap. Padahal orang itu kalau sudah dianggap tuh rasanya hati itu gimana gitu kan. Iya, masih mending jadi radiator. Gak diatur jadinya.
Oke, kembali ke tadi. Tutuk ndi mare. Sampeyan kalau berharap aku iki jadi mustami iki oleh opo, dibayar piro, itu terlalu ringan. Wis pokoke sampean khidmah karena khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Wis disiapno karo pangeran. Jadi kalau jadi GTA BTQ hanya dapat jas ini. Jas itu hanya untuk menunjang. Jangan wah boleh jas ini ndak. Wis mari ya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna 'ilman nafi'an. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.